Pada minggu ini untuk mata kuliah material teknik kita akan bahas mengenai klasifikasi baja dan penamaannya. Nah, pertama, definisi baja itu sendiri adalah paduan dari besi dan karbon. Jadi baja itu sebutan untuk paduan Fe dengan C, karbon. Nah, dalam kegunaannya itu baja itu tidak hanya Fe dan C saja, tapi juga ada unsur-unsur lainnya yang ditambahkan untuk menunjang properti atau sifat dari baja tersebut. Nah, misalnya pada proses pengotoran biji besi, untuk menghilangkan impurity atau pengotornya, ditambahkanlah belerang dan fosfor. Kemudian selama pembuatan baja ditambahkan silikon dan mangan. Selain itu juga ada unsur-unsur lain untuk menunjang sifat-sifat yang diinginkan. Nah, baja itu salah satu paduan yang paling banyak digunakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa klasifikasi baja sesuai dengan kegunaannya. Nah, pertama, klasifikasi baja berdasarkan cara pembuatannya, yaitu ada baja Bessemer, Siemens, Martin, baja listrik, dan lainnya. Nah, untuk proses pembuatan baja sendiri nanti kita akan mempelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi seperti proses pembuatan dengan menggunakan blast furnace, kemudian tandur tinggi, dan lainnya. Nah, berdasarkan kegunaannya, baja itu diklasifikasikan ada baja konstruksi, baja mesin, baja pegas, baja kettle, baja perkakas, dan lainnya. Kemudian berdasarkan kekuatannya ada baja lunak dan baja berkekuatan tinggi. Nah, berdasarkan struktur mikro ada baja eutektoid, hipoeutektoid, hipereuktektoid, austenitik, ferritik, martensit, dan lainnya. Untuk berdasarkan komposisi kimia ada baja karbon, baja paduan rendah, baja paduan tinggi. Kemudian berdasarkan klasifikasi komposisi kimia itu sangat penting dibahas dalam ilmu logam. Kenapa? Karena komposisi kimia itu kan unsurnya tidak hanya Fe dan C saja, ada unsur penunjang lainnya, seperti misalnya ada paduan mangan, kemudian ada paduan tahan karat. Nah, itu penting untuk dibahas unsur-unsur kimianya dan klasifikasinya, karena itu berhubungan dengan pemakaian yang kita butuhkan. Nah, berdasarkan komposisinya, maka baja dibagi menjadi dua, yaitu baja karbon dan baja paduan. Jadi, ada dua, baja karbon dan paduan. Nah, baja karbon itu emang dasarnya adalah Fe dan C. Tapi itu bukan berarti hanya ada Fe dan C saja, tapi ada unsur-unsur lainnya. Tapi unsur yang paling banyaknya itu adalah Fe dan C. Itu namanya baja karbon. Nah, ini bisa jadi terdapat unsur lain pada baja karbon, akan tetapi jumlahnya hanya pada batas tertentu dan tidak banyak mempengaruhi sifat baja karbon. Jadi memang kalau baja karbon unsur utamanya hanya Fe dan C, dan komposisi unsur lainnya itu sangat kecil. Nah, baja karbon dengan mangan kurang dari 0,8, silikon dari 0,5, dan unsur lain yang sangat sedikit masih dapat dikategorikan sebagai baja karbon. Jadi misalnya ada mangan, ada silikon, tapi persentasenya kurang dari 0,8 dan 0,5 itu masih dikategorikan sebagai baja karbon. Nah, baja karbon
sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Nah, baja karbon rendah itu yang bagaimana? Baja karbon rendah itu kadar karbonnya, yaitu kadar C-nya itu maksimum 0,3%. Kemudian biasanya digunakan untuk konstruksi, rangka bangunan, tulangan beton, rangka kendaraan, dan lainnya. Terdiri dari ferrit dan sedikit perlit. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar mengenai diagram fasa Fe3C, nah itu kan ada fasa-fasanya, ada fasa austenit, ada fasa ferrit, ada austenit, kemudian ada namanya perlit. Nah, ini adalah fasa yang ada pada baja karbon Fe3C. Nah, baja karbon rendah itu terdiri dari ferrit, yaitu alfa, dan sedikit perlit. Nah, perlit kemarin apa? Perlit itu kan kemarin yang kalau digambarkan strukturnya itu kan berbentuk selang-seling ya. Selang-seling apa? Selang-seling antara austenit dan sementit. Nah, kekuatannya itu relatif rendah dan dia sifatnya lunak, akan tetapi memiliki keuletan yang tinggi dan mudah untuk dibentuk. Baja jenis ini tidak dapat dikeraskan kecuali hanya untuk pengerasan permukaan. Jadi ketika dia dipanaskan pada temperatur tertentu, kemudian di-quenching misalnya, atau didinginkan secara cepat, maka yang dapat daerah yang keras itu hanya ada di permukaannya. Akan tapi ketika dia misalnya diuji tarik, maka dia masih terlihat sifat keuletannya seperti itu. Nah, kemudian baja karbon menengah, kalau karbon menengah itu kadar karbonnya 0,3 sampai 0,7%. Nah, biasanya digunakan konstruksi mesin pada poros, engkol, roda gigi, pegas, dan lainnya. Strukturnya masih terdiri dari ferrit dan perlit, sama seperti baja karbon rendah. Nah, relatif lebih kuat dan keras dibandingkan dengan baja karbon rendah. Dapat dikeraskan, tapi akan jadi sangat ketas. Kemudian selanjutnya baja karbon tinggi. Nah, sudah jelas kalau tadi baja karbon rendah itu kan maksimum 0,3%. Kemudian menengah 0,3 sampai 0,7%. Ini kadar karbonnya, kadar C. Nah, kalau tinggi lebih dari 0,7, nah kita sebutnya baja karbon tinggi. Banyak digunakan untuk gunting, mata bor, rimer, tap, dan perkakas yang tahan aus, atau perkakas yang bisa digunakan untuk sifatnya memotong atau kontak dengan benda lain. Nah, ini lebih kuat dan lebih keras dibandingkan dua baja karbon yang sebelumnya, tapi memiliki keuletan dan ketangguhannya rendah. Nah, ini untuk klasifikasi baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan karbon tinggi. Nah, untuk baja karbon rendah itu biasanya kita sebutnya mild steel. Kalau baja karbon menengah sebutnya medium steel. Kalau karbon tinggi high carbon steel. Nah, ini untuk pengelompokannya berdasarkan sifat dan struktur mikronya. Jadi kalau untuk mild steel di sini ya, mild steel atau baja karbon rendah. Nah, dia tuh strukturnya terdiri dari ferrit dan perlit. Jadi perlit itu kan berselang-seling ya, ferrit dan perlit ini. Nah, baja karbon rendah juga sama, ferrit dan perlit. Kemudian untuk
kekuatannya atau kekuatan tariknya. Nah, dari mild steel ini ke high carbon, nah ini terus meningkat. Berarti sudah jelas bahwa paling tinggi sifat mekaniknya adalah high carbon steel. Nah, semakin tinggi kekuatan tariknya, maka dia semakin getas. Semakin getas artinya apa? Semakin getas berarti keuletannya semakin rendah. Nah, ini kan keuletannya semakin rendah. Jadi kalau misalnya dituliskan tensile strength itu semakin tinggi, maka keuletan semakin rendah. Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya semakin getas, berarti getasnya semakin tinggi. Kalau kekuatan tariknya semakin tinggi, berarti kekerasannya bagaimana? Kekerasannya juga otomatis semakin tinggi karena dia berhubungan dengan sifat getasnya. Berarti dia kekerasan tinggi. Nah, ini adalah susunan untuk sifat baja karbon rendah, mild steel, medium, dan high. Jadi semakin ke sana itu tensile strength semakin besar, kekerasan semakin besar, keuletan semakin rendah, dan kegetasan semakin besar. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian tadi kan baja itu ada baja karbon dan ada pada baja paduan. Nah, kalau tadi baja karbon diklasifikasikan jadi baja karbon, klasifikasikan 3 tadi ya, rendah, medium, tinggi. Nah, sekarang yang kedua adalah baja paduan. Nah, baja paduan hanya diklasifikasi menjadi 2, yaitu rendah, paduan rendah dan tinggi. Nah, baja paduan rendah itu yang bagaimana? Baja paduan rendah itu dengan kadar unsur paduan kurang dari 10%. Maksudnya unsur paduan ini apa? Nah, unsur paduan itu selain C, jadi misalnya ada mangan, kemudian ada silikon, kemudian ada fosfor dan lain-lainnya. Nah, jika ditotalkan ini jumlahnya kurang dari 10%. Nah, memiliki kekuatan dan ketangguhan lebih tinggi daripada baja karbon dengan kadar karbon yang sama. Kemudian memiliki keuletan lebih tinggi juga dengan memiliki keuletan dan ketangguhan dengan baja karbon daripada baja karbon dengan kadar karbon yang sama. Hardenability, kekerasan, sifat mampu dikeraskan, dan sifat tahan korosi yang lebih baik. Banyak digunakan sebagai baja konstruksi mesin. Nah, selanjutnya baja paduan tinggi. Baja paduan tinggi berarti dia unsur paduannya lebih dari 10%. Contohnya stainless steel, tool steel, heat resisting steel. Nah, di dunia industri ada banyak sekali jenis baja. Nah, biasanya jenis-jenis baja itu kita taunya di pasaran itu berdasarkan kode-kode atau penamaan tertentu. Kalau misalnya kalian pernah dengar JIS dengan diikuti angka, IC, nah itu adalah baja-baja dengan menggunakan kode-kode penamaan tertentu. Nah, misalnya untuk baja konstruksi itu biasanya penamaannya didasarkan pada kekuatan tariknya atau field strength-nya biasanya. Nah, untuk baja konstruksi sendiri itu penamaannya kan misal baja konstruksi dengan kekuatan tarik 670 MPa.
Nah, biasanya 670 ini disematkan pada namanya. Misalnya GT 670. Nah, 670 ini adalah kekuatannya. Nah, GT ini tergantung dari negara mana yang memproduksi atau standar negara mana yang digunakan untuk memproduksi baja tersebut. Jadi misal kalau GT itu dari standar yang dikeluarkan oleh China. Seperti itu. Jadi tergantung penamaan yang huruf di depannya itu tergantung dari negara mana. Nah, biasanya GT kan China. Nah, GT ini merepresentasikan apa artinya, seperti itu. Nah, yang umum digunakan itu adalah standarisasi pertama itu Jerman. Nah, Jerman itu huruf yang digunakan untuk penamaannya adalah DIN. Nah, baja konstruksi ini dinyatakan dengan huruf ST. Kemudian diikuti dengan angka yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dari baja. Misal, kode ST37 berarti kekuatan tarik minimum 370 Newton per milimeter. Nah, kemudian kode misalnya baja ST50 berarti kekuatan tariknya minimum 50 dan seterusnya. 500 Newton per milimeter. Nah, selain itu, baja konstruksi juga dapat dinyatakan dengan huruf C, kemudian diikuti angka yang menunjukkan komposisi karbonnya. Misal C15, berarti kadar karbonnya adalah 15 dibagi 100, yaitu 0,015%. C10, berarti 10 dibagi 100, yaitu 0,1%. Seperti itu. Jadi penamaan ST diikuti dengan angka yang menunjukkan kekuatan tarik, atau C yang diikuti dengan angka yang menunjukkan kadar karbon, yaitu penamaan baja dengan standarisasi Jerman. Nah, kemudian selain Jerman itu ada lagi standarisasi Jepang atau GIS. Nah, baja konstruksi ini dinyatakan dengan huruf SC yang diikuti oleh angka yang menunjukkan per 100 kandungan karbon dalam satuan persen. Misal SC45 berarti per 100 dari 45 berarti 45 per 100 berarti 0,45% kadar karbonnya. SC35 berarti kadar karbonnya 0,35%. Nah, kemudian untuk baja paduan rendah, DIN itu ada. Untuk baja paduan rendah, standar dengan menggunakan DIN itu menyatakan bahwa kode berupa angka dan huruf diawali 2 angka atau 3 angka menunjukkan kadar karbon dalam per 100%. Diikuti dengan beberapa huruf yang menunjukkan nama kimia sebagai unsur paduan dan diikuti pula beberapa angka yang menunjukkan besarnya kandungan unsur paduan tersebut. Angka tersebut menunjukkan per 4 atau per 10 atau per 100 dalam bentuk persen untuk unsur paduan. Misal 15 CR3. Nah, 15 artinya per 100 dari kadar karbon. Berarti 15 dibagi 100. Berarti 0,15% kadar karbon. CR3, CR adalah unsur paduannya, yaitu krom. Krom CR3. Berarti dia menunjukkan per 4 dari angka yang ada, berarti 3 per 4 yaitu 0,75%. Nah, 0,75% berarti ini kadar kromnya. Misalnya lagi
13CrMO44. Berarti 13 ini adalah kadar karbonnya, yaitu 0,13%. Kemudian kromium 4 CrMO44, berarti kromium 4, MO-nya juga 4. Nah, 0,13% C, kromium 4, berarti 4/4. 4/4% Cr. Molybdenum atau MO 4, berarti 4/10. Jadi, gimana kita menentukan per 4? Gimana menentukannya? Dibagi dengan 4, kemudian dibagi dengan 10, atau dibagi dengan 100 untuk unsur paduan. Nah, kalau misalnya dia cuma diketahui 1 seperti ini, maka dia dibagi dengan 4. Atau gampangnya, di posisi pertama dia dibagi dengan 4. Nah, di posisi kedua dia dibagi dengan 10. Posisi ketiga dibagi dengan 100. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya 10S20. Nah, 10 berarti kan kadar karbonnya 10 dibagi dengan 100, berarti dia 0,1% kadar karbon. Sulfur 20, berarti 20 dibagi dengan 100. Kalau ini 20 dibagi dengan 100, nah kita lihat angkanya ini berapa. 20 ada 2 angka, maka logikanya ketika dia dibagi 4, 20 bagi 4 5%. Nah, itu kan terlalu banyak untuk unsur paduan. Maka melogikakannya ke dia dibagi dengan 100, yaitu 20 dibagi 100%. 20 dibagi 100 berarti kan 0,2%. Sedangkan untuk baja paduan tinggi, penamaannya beda lagi. Sebelum angka yang pertama yang menunjukkan per 100% karbon diberi huruf X. Berarti ini melambangkan baja paduan tinggi. Pada standarisasi DIN, angka-angka di belakangnya adalah nama unsur paduan yang langsung menunjukkan persen unsur. Berarti langsung menunjukkan persen unsur. Berarti X45, berarti baja paduan tinggi dengan kadar 45 bagi 100%, yaitu 0,45%. Kemudian CR SI 9, berarti CR-nya 9%, SI-nya sedikit. Karena dia setelah 9 tidak ada angka lanjutan. Nah, kenapa kok langsung 9%? Karena penentuannya di sini kan tadi angka-angka di belakangnya adalah nama unsur paduan yang langsung menunjukkan persen untuk unsur tersebut. Kemudian contoh lainnya X12 CrNi, berarti kan X12, X ini kan baja paduan tinggi, 12 ini berarti 12/100% C, yaitu 0,12% C. CrNi berarti CR ini 18, kemudian Ni ini 8, berarti CR kromiumnya 18%, kemudian berarti kromiumnya 18%, kemudian nikelnya itu 8%. Nah, selain tadi ada DIN, ada JIS, nah itu juga ada SAE. Nah, SAE dan IC menyatakan spesifikasi baja dengan 4 atau 5 angka. Jadi angka yang pertama menunjukkan jenis baja, misal 1, angka 1 itu baja karbon, 2 itu baja nikel, 3 nikel kromium, dan seterusnya. Nah, angka kedua menunjukkan kadar unsur paduan, misal 25XX, berarti 2 itu kan baja nikel. Nah, 5XX berarti baja nikel dengan komposisi nikel sebanyak 5%. Kemudian angka ketiga sampai terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Misal 2340, berarti 2 kan baja nikel. Kemudian 3 berarti kan 3% nikel. Nah,
40, berarti kadar karbon per 100, berarti 40 dibagi dengan 100, yaitu 0,4% C. Nah, dua angka terakhir ini adalah kadar karbon yang dibagi dengan 100, berarti 40 per 100. Contoh lainnya, yang 2, 3, XX, berarti 2 kan baja nikel, 3 berarti dia 3%, seperti itu. 25 XX berarti 2 itu nikel, 5 itu dia 5% nikel, dan seterusnya. Nah, sekian untuk materi klasifikasi baja dan penamaan baja. Kemudian untuk minggu depan dan pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses pembuatan baja. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.